Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali menjumpai Anda di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, ruang sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita perlu nutrisi. Nah, nutrisi ini pun menjadi modal utama dalam menunjang tubuh untuk menjalankan aktivitas. Tidak hanya untuk kesehatan, asupan nutrisi dari makanan bergizi juga penting untuk mencegah serangan penyakit. Lalu bagaimana untuk memenuhi asupan nutrisi harian kita? Untuk membahas hal ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Hajana Movianti AMG. Beliau selaku nutrisionis penyelia Puskesmas Tanta. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Baik, selamat pagi. Pagi juga Ibu. Nah, hari ini kita membahas mengenai nutrisi Bu ya. Sebenarnya nutrisi ini apa dan manfaatnya bagi tubuh apa Bu? Baik Mbak, nutrisi adalah sebenarnya sesuatu zat yang dibutuhkan oleh setiap individu guna menjalankan fungsi tubuh secara optimal. Nutrisi itu sendiri adalah sumber energi yang nantinya akan berfungsi untuk membantu proses berbagai proses metabolisme di dalam tubuh dan lain sebagainya, baik itu fungsi gerak maupun fungsi fisik. Ya, jadi nutrisi ini benar-benar berasal dari bahan pangan atau makanan yang tersedia di alam kita. Oke, tapi mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya Bu, sebenarnya nutrisi dan gizi ini sesuatu yang sama atau berbeda sih Bu? Nutrisi itu sebenarnya adalah zat yang tadi diperlukan oleh tubuh, dan gizi itu adalah istilahnya. Jadi gizi itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya juga zat-zat yang berguna untuk kesehatan tubuh. Jadi nutrisi dan gizi adalah sama. Oke, baik. Nah, sebenarnya nutrisi ini sendiri terdiri dari apa saja sih Bu? Nutrisi itu sebenarnya ada beberapa macam yang kita kenal. Itu ada 7 sebenarnya Mbak. Jadi nutrisi yang pertama adalah karbohidrat, di mana karbohidrat itu sendiri adalah berfungsi sebagai sumber utama energi kita bagi tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua, nutrisi kedua yang sangat diperlukan adalah protein, di mana dia berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh yang aus atau mengalami kerusakan. Protein sendiri juga sebenarnya terbagi lagi. Protein itu ada protein hewani dan ada nabati. Nah, jadi ada 2 protein yang tetap diperlukan di dalam tubuh. Kemudian nutrisi lainnya yang tidak kalah penting adalah vitamin. Vitamin ini berfungsi untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian nutrisi lainnya yang tidak kalah pentingnya juga adalah mineral. Jadi mineral diperlukan oleh tubuh kita itu dalam bentuk nanti ada terbagi 2 ya, mineral mayor dan minor. Fungsinya itu juga mereka untuk membantu proses metabolisme di dalam sel-sel tubuh kita. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya serat. Serat ini berfungsi sebagai menstabilkan proses metabolisme atau menjaga sirkulasi nutrisi yang terjadi di dalam usus. Jadi dia nanti berfungsi untuk menyeimbangkan kerja usus kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang terakhir adalah air. Komposisi tubuh kita sendiri sebenarnya sekitar 65% berat tubuh kita terdiri dari air. Nah, jadi air ini berfungsi dia mengantarkan nutrisi ini ke bagian-bagian tubuh. Juga meratakan oksigen, artinya dia mengantar ini bagian ini sekian, oksigen ini sekian. Jadi fungsi air ini sangat penting bagi tubuh kita. Jadi ada 7 ya nutrisi yang sebenarnya harus kita konsumsi atau kita cukupi setiap harinya. Kalau untuk mencukupi nutrisi sendiri ini apakah cuma berasal dari makanan atau ada faktor-faktor lainnya Bu? Untuk nutrisi memang hanya berasal dari makanannya yang harus kita cukupi secara alami, tetapi juga ada yang berasal dari suplemen. Tapi sifatnya kalau suplemen yang mengandung nutrisi hanya sebagai penambah. Pelengkapnya saja pelengkapnya ya? aja.
Jadi yang penting itu dari makanan kita. Lalu ada nggak sih Bu jenis makanan atau contoh makanan yang memiliki nutrisi tinggi yang bagus untuk dikonsumsi begitu? Semua jenis makanan itu pasti memiliki nutrisi. Nah, tidak ada satu jenis makanan lengkap zat nutrisinya. Jadi tetap kita harus mengkonsumsi beragam jenis makanan untuk mencukupi kelengkapan zat gizinya. Jadi tidak bisa misalnya kita hanya mengkonsumsi, contoh sederhananya, sudah deh aku ambil nutrisinya misalnya karbohidrat aja, proteinnya kita abaikan deh. Tidak bisa, karena tubuh kita tetap memerlukan protein. Begitu juga sebaliknya, kita perlu vitamin, atau kita ambil lagi deh, aku maunya protein, oke lah sama karbohidrat, vitaminnya nggak usah gini, cukup ini aja, tidak bisa. Jadi memang semuanya harus seimbang dengan komponennya yang 7 tadi, Mbak. Lantas apa yang terjadi di tubuh apabila salah satu komponen itu tidak terpenuhi, Bu? Itu akan mengganggu keseimbangan metabolisme di dalam tubuh kita sendiri. Jadi ada yang terganggu dengan ketidakcukupannya itu tadi. Akan terjadi malnutrisi. Iya, akhirnya akan terjadi malnutrisi. Di mana malnutrisi ini sebenarnya juga ada 2 ya Mbak. Malnutrisi itu ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Nah kalau kelebihan ini apa dampaknya bagi tubuh, dan kalau kekurangan ini gimana, Bu? Kalau kelebihan nutrisi bagi tubuh, bagi kita dewasa, itu secara fisik bisa terlihat dengan jelas ya Mbak. Kalau kelebihan, terutama tentang berat badan. Akan terjadi obesitas. Akan terjadi overweight, artinya kelebihan berat badan, dan kemungkinan nanti yang Mbak sebut tadi adalah akhirnya obesitas. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang itu status gizinya berada di overweight atau obesitas atau berada di normal, kita menggunakan para gizi biasanya menggunakan indeks massa tubuh, Mbak. Ada rumus tersendiri untuk kita tahu bahwa kita ini ada di mana. Jadi tidak bisa hanya dilihat dengan kasat mata kita. Misalnya kita melihat seseorang, orang itu sepertinya nih kurang gizi, tidak bisa seperti itu. Jadi ada memang perhitungan rumus-rumusnya. Berarti untuk mengukur kebutuhan nutrisi setiap hari kita harus melihat indeks massa tubuhnya. Indeks massa tubuh dulu kita lihat. Jadi mungkin saya bisa sedikit beri gambaran, indeks massa tubuh itu adalah suatu rumus di mana berat badan seseorang dibagi dengan tinggi badan dalam sentimeter kuadrat. Nanti kita akan ketemu berapa hasil pembagi itu, kita cocokkan dengan standar gizi yang ada. Nah, kalau nanti hasil pembaginya itu berada di 18,5, berarti dia underweight, artinya kekurangan, kurus, atau bahkan mungkin sangat kurus. Nah, tetapi nanti bila dia berada di angka 18,5 sampai dengan 22,9, itu dia berada pada batas normal. Nah, jadi kalau 18,5 sampai dengan 223 itu dia berada di normal, ideal sudah. Nah, kemudian kalau di atas dari 22,9 tadi sampai dengan 24 itu dia sudah mulai overweight atau kelebihan berat badan. Nah, kalau 25 ke atas ini yang disebut dengan obesitas. Jadi ada perbedaan Mbak sebenarnya antara overweight dan obesitas. Apa itu Bu? Kalau overweight itu dia kelebihan berat badan. Tapi kalau obesitas dia kelebihan berat badan dalam cadangan lemak. Artinya lemak itu disimpan oleh tubuhnya sebagai cadangan makanan yang nanti akan tersimpan di bawah kulit. Artinya makanya lemaknya berlebih. Lemaknya yang berlebih. Makanya seseorang yang obesitas terlihat sangat gemuk. Itu. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ini kan Bu, tidak bisa kita samaratakan satu orang dengan orang yang lainnya, artinya memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara mengatur untuk kebutuhan gizinya sendiri Bu? Untuk kebutuhan gizi sendiri bagi kita ya, yang tadi Mbak sebutkan itu, kita mengacu pada Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi. Jadi di sana untuk angka kecukupan gizi itu dibedakan Mbak berdasarkan jenis kelamin, kemudian nanti umur atau usia, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas yang dijalani,
kemudian dengan kondisi medis tertentu atau penyakit yang dia punya. Jadi ada tabel khusus tentang angka kecukupan gizi berdasarkan yang tadi secara terperinci. Namun secara sederhananya, angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk pria, itu berkisar antara 2.100 sampai 2.500 kalori sehari. Nah, untuk energinya, tapi untuk proteinnya sekitar 57 gram. Tapi kalau untuk wanita kisarannya adalah 2.100 sampai 2.000 kalori. Tetapi untuk kita yang dewasa. Iya, anak-anak beda lagi. Jelas, kalau untuk anak-anak dan orang dewasa akan dibedakan lagi, Mbak. Nanti anak-anak ini berbeda dari faktor usia dan jenis kelaminnya. Bayi juga berapa kebutuhannya, anak usia misalnya 2 tahun sampai 5 tahun berapa, dan seterusnya, juga remaja. Jadi dalam angka kecukupan gizi itu sangat detail untuk perhitungan angka kecukupan gizinya, ada tabel khusus. Oke, lalu gimana dengan ibu hamil, Bu? Apakah trimesternya ini kebutuhan nutrisinya berbeda-beda atau sama saja, Bu? Untuk ibu hamil, nutrisinya untuk trimester pertama memang ada berbeda dengan trimester kedua dan ketiga ya. Karena kita ketahui ibu hamil pada trimester pertama, yaitu usia kehamilan antara 0 sampai 13 minggu, itu sebenarnya adalah masa yang paling penting. Karena pada masa itu adalah pembentukan janin. Jadi dari kebutuhan nutrisi normal, dia harus ada penambahan sekitar 180 kalorinya. Tapi kita sadari bahwa trimester pertama biasa ibu hamil mengalami berbagai kondisi yang tidak sama. Artinya ada ibu hamil yang bisa mengkonsumsi makanan apa saja tanpa gangguan, tapi ada juga ibu hamil yang pusing, mual, muntah, dan lain-lain. Jadi penambahan energinya memang sedikit rendah. Tapi begitu masuk ke semester kedua, itu ada 300 kalori yang harus ditambahkan. Trimester kedua berarti usia kehamilan di atas 13 minggu sampai 27 minggu, itu 300 kalori. Kemudian di trimester berikutnya juga ditambahkan lagi 300 kalori lagi. Nah, untuk rincian penambahannya itu tetap harus mengacu pada gizi yang seimbang dengan nutrisi yang lengkap yang seperti saya sebutkan di atas tadi, dengan PMBA bagi ibu hamil. Baik, apabila ibu hamil ini nutrisinya tidak terpenuhi, ini apakah akan berdampak kepada janinnya atau gimana, Bu? Kalau nutrisi ibu hamil itu tidak tercukupi, jelas akan berdampak pada janin ya. Nah, tidak saja pada janin, bagi ibu hamil sendiri pun sebenarnya dampaknya cukup berat. Jadi kalau nutrisi ibu hamil tidak cukup, maka ibu hamil sendiri itu akan terlihat pucat, mudah lelah, kemudian nafsu makannya berkurang. Dia kemungkinan nanti akan menderita anemia atau kurang darah. HB-nya ditandai dengan HB yang kurang dari 11 gram per desiliter ya. Kemudian nanti dia akan mengalami mudah keguguran. Itu bagi ibu hamil sendiri. Nah, nanti kalau nutrisinya kurang bagi janinnya, sekarang bagi janin ya. Nah, kalau bagi janin yang kekurangan nutrisi dari hamilnya, dia akan mengalami lahir cacat kemungkinan. Kemudian yang lebih parah bisa lahir mati. Kemudian nanti berat lahirnya rendah. Bayi yang kekurangan nutrisi atau sering disebut dengan berat badan lahir rendah, BBLR, itu kurang dari 2.500 gram atau kurang dari 2,5 kilo. Oke, bahaya juga ternyata. Bahaya ternyata kan. Itu tadi dari ibu hamilnya sendiri dampaknya, kemudian dari bayinya, nanti setelah persalinan pun akan berdampak, Mbak. Kalau nutrisinya kurang, jadi persalinan itu nanti akan sulit. Kemudian kemungkinan terjadi pendarahan setelah proses persalinan, lahir prematur, itu salah satu dampak dari ibu yang kurang nutrisi. Dampaknya jangka panjang. Jangka panjang, ya. sama kelahiran bayinya nanti. Kalau orang biasa, Bu, maksudnya tidak mengalami kehamilan segala macam, apabila mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi itu ada tanda-tanda yang dirasakan nggak, Bu? Iya, sebenarnya ada. Cuma kita sering mengabaikannya ya. Karena ketidaktahuan Karena itu ketidaktahuan kita tentang gizi yang seimbang. Kalau bagi kita orang dewasa seperti saya ya, seperti Mbak juga mungkin, kalau kita kelebihan nutrisi tadi yang terlihat jelas sama seperti yang disebutkan di atas, tentu
tentang berat badan yang nampak. Iya, kalau kelebihan itu tadi overweight dan obesitas. Kemudian kalau orang kelebihan ini nanti akan memicu kerja otot yang berlebihan, sehingga mungkin akan mengalami penyakit persendian. Sering orang yang terlalu gemuk pasti akan mengalami penyakit sendian karena tubuh tidak mampu menopang berat beban yang tidak seharusnya. Jadi itulah penting terkait dengan indeks massa tubuh. Nah, kalau kekurangan ini Kalau gimana? kekurangan, ini ada penanganan khusus kalau untuk kekurangan gizi. Jadi kalau kita yang underweight, artinya berat badan kita rendah atau kurus, itu ada penanganannya dengan diberikan diet, biasanya diet tinggi kalori, tinggi protein untuk memperbaiki kondisinya. Oke, artinya makannya Pola makannya kita atur, berapa yang harus dia konsumsi dan apa yang harus dia lakukan. Oke, sebenarnya pola makan yang benar ini gimana sih, Bu? Pola makan yang benar ini harus memang mengacu kepada standar tadi dengan gizi yang seimbang. Nah, sekarang mungkin kita sederhanakan dengan isi piringku ya. Nah, isi piringku itu 2/3 dari setengah isi piringnya harus sumber karbohidrat. Kemudian 2/3 lagi dari setengah piringnya adalah sayur-sayuran. Nah, 1/3-nya dari setengah piring tadi adalah buah-buahan, dan 1/3-nya lagi adalah sumber protein, baik itu nabatinya maupun hewani. Jadi kalau sudah mengacu ke sana, insya Allah kecukupan energi yang dibutuhkan kita itu akan bisa dicukupi. Oke, karena kan masyarakat banyaknya ini nasinya yang dibanyakin, karbohidratnya yang banyak, lalu serat, vitamin dan lain sebagainya itu dikurangi seperti itu. Kadang bukan dikurangi ya Mbak, tapi saya lihat dari pengalaman saya kerja di lapangan bertahun-tahun, itu konsumsi sayur dan buah di masyarakat kita memang sangat kurang. Bukan dia tidak mengkonsumsi ya, tapi jumlah yang dia konsumsi yang kurang. Contoh sederhana, ada beberapa keluarga misalnya dengan 2 anak, ayah, ibu, nah beli sayur setiap hari, tapi yang dibeli berapa Mbak? 1 mangkok. Yang mengkonsumsi berapa Mbak? 4 orang. Satu rumah gitu. Satu rumah. Nah, jadi disitulah kenapa kita kadang kekurangan vitamin dan mineral yang berasal dari sayuran. Seharusnya kita secara normal itu sekitar 200 gram sekali kita mengkonsumsi sayuran. Sementara kita beli 1 mangkok untuk satu rumah. Jadi itu yang sering bermasalah. Untuk memenuhi itu, bisakah kita mengkonsumsi suplemen gitu, Bu? Bisa, tapi tadi sifatnya hanya sebagai pelengkap ya. Memang terutama khusus untuk ibu hamil ya, untuk mencegah anemi, mereka selain dianjurkan tadi mencukupi kebutuhan gizinya, terutama sayuran yang berwarna hijau, mereka diberikan suplemen seperti tablet tambah darah untuk membantu. Karena itu kebiasaan ibu hamil kan jarang ada yang mampu menghabiskan 1 mangkok sayuran. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, Bu, namun break sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan, melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Hana Movianti membahas mengenai nutrisi untuk kesehatan tubuh. Baik Bu, melanjutkan perbincangan. Nah, di masyarakat ini kan banyak tolak ukurnya untuk memenuhi nutrisi ini dengan memenuhi cakupan kalorinya. Nah, sebenarnya ini hal yang benar atau seperti apa, Bu? Harus kita pahami dulu ya, kalori itu artinya satuan dari jumlah zat nutrisi. Jadi kalori yang harus dipenuhi tadi seperti sesuai dengan Permenkes, kalau pria tadi kan 2.500 kilokalori, kemudian kalau perempuan tadi sekitar 2.100 sampai 2.000 kilokalori. Nah, kalori yang dipenuhi itu kan berasal harus dari semua jenis nutrisi. Nah, jadi kalau memang dia mengkonsumsinya sesuai sudah dengan gizi yang seimbang, iya bisa. Artinya indikator nutrisi sendiri tidak hanya kalori. Kalori itu adalah satuannya Mbak, jumlahnya yang menyatakan bahwa sebenarnya
itu adalah terdiri dari beberapa unsur nutrisi. Jumlahnya harus segitu kilokalorinya yang dipenuhi. Nah, mungkin yang dimaksud Mbak di sini adalah karbohidrat mungkin ya, karena masyarakat kita biasanya lebih banyak mengkonsumsi jenis karbohidratnya. Memang karbohidrat tinggi sumber untuk energinya. Oke, lalu ada masyarakat yang beranggapan ketika ingin menurunkan berat badan lalu melakukan defisit kalori tapi memiliki aktivitas sehari-hari yang cukup berat begitu Bu. Nah, ini apakah wajar dilakukan, benar dilakukan, atau malah nantinya apabila ini dilakukan akan berdampak bagi kesehatan tubuh? Iya, seharusnya kalau seseorang ingin melakukan defisit kalori, dia harus melihat dulu status gizinya dia seperti apa dengan yang kita pakai indeks massa tubuhnya tadi. Jadi tidak bisa sembarangan melakukan defisit kalori. Artinya kalau tanpa alasan yang jelas itu apa. Tidak bisa melakukan defisit kalori serta-merta karena akan berdampak bagi kesehatan tentunya Bu ya. Karena dampaknya nanti mungkin dia akan menjadi kekurangan unsur-unsur zat gizi. Nah, nanti akan berdampak kan pada proses metabolisme di dalam tubuhnya sendiri. Kalau dia kekurangan zat-zat gizi. Jadi tidak bisa sebenarnya sesuka hati gitu loh. Aku ingin mengurangi defisit kalori karena beranggapan aku misalnya tadi terlalu gemuk. Nah, tanpa melakukan pengkajian dulu tentang status gizi. Oke, lalu misalkan ada beberapa orang yang memiliki penyakit dan memiliki pantangan makanan. Nah, ini sebenarnya apakah perlu melakukan konsultasi ke nutrisionis atau ahli gizi Bu tentang asupan makanannya ini? Iya, kalau seseorang sudah didiagnosa dokter, misalnya menderita, contoh sederhananya kencing manis ya, atau DM, dia akan konsultasi ke petugas gizi atau nutrisionis yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas untuk pengaturan makanannya, apa yang boleh dan apa yang tidak, dan apa yang dibatasi, dan seberapa jumlah yang harus dia konsumsi. Jadi wajib intinya untuk konsultasi kalau dia sudah menderita suatu penyakit. Tapi kalau mendapatkan informasi dari internet itu gimana Bu? Sekarang dengan berkembangnya teknologi memang sangat mudah bagi kita ya untuk mengakses segala pengetahuan. Nah, tetapi kalau yang kita akses itu jelas di dalam internet itu sering kita menemukan ruang-ruang kesehatan ya, yang bagaimana cara memasukkan berat badan, tinggi badan, nanti akan keluar status gizi. Di internet juga ada Mbak seperti itu, ruang seperti itu. Nah, jadi kalau sudah itu ruangnya valid, artinya di situ ada dokternya, ada nutrisinya, bisa dipakai. Dan juga di situ kan ada diberikan itu tata laksana asuhan gizinya. Nggak apa-apa kalau memang mau menggunakan seperti itu, karena sekarang mudah di mana-mana bisa. Asalkan dengan sumber yang benar. Asal dengan sumber yang jelas dan benar tadi. Kalau hanya malas misalnya aku pakai itu aja nggak apa-apa. Lalu banyak juga Bu masyarakat ini kan yang cuma tahu jenis makanannya, tidak tahu kandungan di dalamnya. Lalu masyarakat ini harus seperti apa sih Bu untuk mengetahui isi kandungan di makanannya itu? Sebenarnya kita kepinginnya ya masyarakat itu tahu deh apa kandungan dari zat gizi yang ada di jenis makanannya. Nah, sekarang dengan berkembangnya juga ilmu tadi kan sebenarnya masyarakat mudah tuh sebenarnya mencari tahu tentang nutrisi. Tapi kadang juga kita sadari masyarakat kita sebagian juga kurang peduli. Artinya bukan kurang peduli karena kesibukan dia nggak sempat harus begini gitu, datang ke tempat fasilitas kesehatan juga kurang. Jadi masih perlunya bagi kita tenaga kesehatan mengadakan sosialisasi sebenarnya Mbak ke masyarakat tentang ini makanan yang bergizi seimbang itu pentingnya seperti apa bagi tubuh dan dampaknya seperti apa. Sebenarnya itu masih diperlukan oleh kita tenaga kesehatan. Dan kalau kami karena kebetulan kerja di lingkungan puskesmas, kita sering turun ke desa, di posnya dan lain-lain, itu selalu ada kegiatan penyuluhan tentang gizi. Jadi lewat situ kita kadang memberikan. Cuma yang hadir kan cuma anak-anak dan ibu balita, bapak-bapak jarang kan datang ke posyandu, hanya 1-2 orang yang mengantar
anak dan istrinya untuk memantau pertumbuhan perkembangan. Oke, untuk nutrisi ini tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa didapat dari makanan. Nah, kalau untuk makanan setiap hari ini apakah menunya harus berbeda-beda atau seperti apa Bu baiknya? Iya, kan tidak ada satu jenis makanan yang lengkap kandungan nutrisinya. Jadi makanan kita sehari-hari itu harus beragam. Komposisinya, jenisnya juga beragam. Sederhananya misalnya pada menu pertama hari ini kita menyediakan menu bagi keluarga kita, misalnya ada nasinya, kemudian ada lauk pauknya, hewaninya, ada nabatinya. Misalnya contohlah sederhananya, misalnya kita hari ini bikin ikan bakar, nah misalnya dari patin atau apa, kemudian sayurnya cukup sayur bening, nanti tahunya digoreng atau dibacem misalnya. Besok jangan lagi dengan menggunakan sayur bening, atau ikannya tadi dibakar bukan lagi, nanti besoknya dipepes, sayurnya bisa diganti dengan misalnya tumis kangkung atau apa lagi. Nah, jadi beragam jenis sayuran, beragam jenis sumber proteinnya itu akan lebih mampu mencukupi nutrisi kita. Dan jangan lupa buah-buahan. Nah, buah-buahan ini juga harus dikonsumsi ya bagi masyarakat kita, karena di sanalah sumber vitamin. Jadi buah juga wajib minimal sekitar 200 gram lah sehari harus mengkonsumsi buah. Baik, namun kan tidak semua masyarakat bisa melakukan hal tersebut yang seperti Ibu lakukan, yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Karena kan ada kebiasaan masyarakat yang jajan, makan cemilan segala macam. Ini apakah akan jangka panjangnya akan membawa dampak negatif bagi tubuhnya atau seperti apa? Iya, kalau jajanannya sendiri kita lihat sekarang berkembang berbagai jenis jajanannya seiring dengan majunya teknologi dan segala macam, itu saya lihat lebih cenderung kepada kandungan karbohidrat yang tinggi dan lemak. Nah, tidak terlihat di sana jenis buah ataupun sayuran. Ya kan, fosfat, segala macam-macam makanan itu. Jadi itu nanti dampak ke belakangnya, jauh ke depannya akan berdampak pada tubuhnya. Karena juga kan masyarakat tentu beranggapan bahwa lebih baik mencukupi karbohidrat karena kan sumber energi, energi utama. Itu hal yang benar atau gimana Bu? Sebenarnya itu suatu hal yang keliru ya, kurang tepat lah itu. Karena kita tidak hanya perlu karbohidrat, tetapi zat gizi lain juga sangat perlu. Terutama kita lihat tadi fungsi vitamin untuk metabolisme tubuh, kemudian mineral untuk membantu proses penyerapan di dalam tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya karbohidrat yang diutamakan. Oke, lalu juga bisa dikatakan bahwa makanan seimbang perlu, setiap harinya olahraga juga perlu, istirahat yang cukup juga perlu kan kita. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita Bu, namun break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar nutrisi. Jadi tetaplah di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah Bu Ana, di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar nutrisi nih yang beredar di masyarakat. Ya, mitos atau fakta yang pertama, kandungan nutrisi pada buah yang sudah matang lebih baik dibanding dengan buah yang masih mentah. Gimana Bu? Fakta ya Mbak. Oke, fakta ya. Alasannya karena pada buah yang sudah matang itu kandungan nutrisi terutama gula alaminya tinggi, kemudian teksturnya menjadi lebih lembut, rasanya lebih manis, sehingga lebih mudah untuk dicerna dan dikonsumsi bagi penderita asam lambung sekalipun. Kalau mentah, tingkat keasamannya masih tinggi, teksturnya keras, dan juga kandungan zat gula alaminya rendah. Jadi yang matang itu yang lebih bagus. Oke, fakta ya. Ya, fakta. Baik, selanjutnya mitos atau fakta, hanya dengan mengkonsumsi suplemen kebutuhan nutrisi sehari-hari dapat terpenuhi. Gimana Bu? Mitos ya. Karena
suplemen sendiri tidak akan mampu mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Karena jadi, tadi suplemen sebagai pelengkap saja. Sebagai pelengkap saja. Oke, baik. Selanjutnya, mitos atau fakta, karbohidrat dapat menambah berat badan. Nah, gimana ini, Bu? Fakta ya. Oke, fakta. Karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan itu akan disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk lemak. Oke. Jadi dia akan menambah berat badan seseorang kalau kelebihan. Tapi dengan orang yang melakukan diet, apakah tidak mengkonsumsi karbohidrat, Bu? Diet tidak harus mengkonsumsi karbohidrat. Tidak, Mbak. Sebenarnya diet karbohidrat tetap ada, tetapi dalam batas ukuran yang sudah ditentukan kita. Oke. Tetap ada, Tetap namun ada, sesuaikan dengan karena porsinya. bagaimanapun karbohidrat kan fungsinya adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. Jadi tetap harus ada, tetapi dibarengi dengan yang lain. Oke, baik. Selanjutnya, mitos atau fakta, semakin berumur semakin sedikit protein yang dibutuhkan. Ini gimana, Ibu? Ini mitos ya. Mitos. Karena terus terang untuk kebutuhan protein itu tetap diperlukan oleh tubuh kita sampai usia berapapun. Hanya jumlahnya yang berbeda. Nah, tadi dalam angka kecukupan gizi itu akan jelas terlihat bahwa protein kita itu dibutuhkan untuk kita dewasa sekitar 57 gram. Jadi itu kan berlanjut terus. Nanti kalau usia kita sudah masuk usia 60, nanti ada lagi tabelnya berapa protein yang kurang. Bukan semakin berkurang, bertambah, Mbak. Oh, malah bertambah ternyata. Karena dia prosesnya adalah sifatnya protein ini adalah membantu pembentukan sel-sel tubuh dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kalau semakin tua malah dikurangi proteinnya, maka kalau ada kerusakan jaringan-jaringan tubuh kita akan tambah parah. Jadi protein tetap dibutuhkan, bukan berkurang. Oke, berarti mitos, Bu, ya? Iya, mitos ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta, protein hewani lebih mudah diserap tubuh dibandingkan protein nabati. Ini gimana, Bu? Fakta. Oke. Karena protein hewani itu kandungan asam aminonya lebih lengkap, sehingga mudah diserap tubuh. Kemudian kandungan zat gizinya juga lebih bagus dan lebih lengkap. Kemudian dalam protein hewani ini tercukupi semuanya. Jadi dia mudah untuk diserap. Kalau protein nabati Kalau sendiri? nabati dia asam aminonya tidak lengkap, Mbak, sehingga agak sulit untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Tapi bisa dikatakan bahwa protein hewani ini lebih baik dikonsumsi atau seperti apa, Bu? Lebih baik daripada protein nabati. Tapi sesuai dengan anjuran gizi, tetap kita harus menyeimbangkan antara protein hewani dan nabati. Jadi tetap harus ada dua-duanya di dalam tubuh kita. Oke, baik. Selanjutnya mitos atau fakta, makanan rendah lemak pasti sehat. Nah, ini gimana, Bu? Banyak masyarakat yang beranggapan seperti ini deh. Kita jelaskan dulu ya, lemak sebenarnya tetap dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu proses metabolisme tubuh. Jadi lemak tetap diperlukan, tapi dalam jumlah yang terbatas. Nah, jadi kalau makanan rendah lemak itu memang sehat. Tapi jangan sampai dihilangkan sama sekali lemaknya. Karena juga tubuh membutuhkan. Tubuh membutuhkan karena tadi sifatnya untuk membantu proses metabolisme, dan lemak sendiri nanti akan diubah menjadi energi di tubuh kita. Oke, baik. Nah, itu tadi, Bu, ya, mitos atau fakta yang beredar di masyarakat dan sudah Ibu sampaikan juga mengenai penjelasannya. Mungkin, Bu, terakhir adakah tips yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah, Bu, agar dapat memenuhi nutrisi hariannya, Bu? Bagi pemirsa untuk ruang sehat ya, tipsnya agar kita bisa terus sehat, ini yang pertama tentu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dengan mengacu pada isi piringku tadi. Kemudian yang kedua itu tetap melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Yang ketiga mengelola stres. Ini sangat penting. Kemudian karena saat ini kita dalam masih masa pandemi, jadi prokesnya juga tetap harus dijalankan. Nah, jadi mungkin itu tip-tipnya, kalau bisa dipenuhi, insya Allah tubuh kita akan menjadi
sehat. Oke, semoga masyarakat Tabalong nih khususnya selalu sehat begitu Iya. Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana atas informasi yang diberikan hari ini. Ya pemirsa, sekian Ruang Sehat episode kali ini. Saya Nova Rianti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.